Guncangan kejutan transfer besar di jagat Persib, bukan Tom Hai. Pemain kelas Eropa inilah yang di kode Boyan Hodak siap geser posisi hand-hand dan langsung diumumkan hari ini. Benarkah rekrutan ini bakal jadi badai perubahan di tubuh Maung Bandung? Jangan sampai ketinggalan, simak kisah mengejutkan selengkapnya sekarang juga. Ledakan fakta kebenaran akhirnya terungkap. Provokator, sweeping, jadi korban, narasi hoax dan playing victim. Yokyahut disebut sebagai biang kerok kericuhan besar di Jogja. Bobotoh terus-menerus dikambing hitamkan. Namun kini, fakta kebenaran mulai terkuak. Bukan Maung Bandung yang bersalah. Siapa sesungguhnya dalang di balik tragedi ini? Jangan biarkan opini menyesatkan terus menguasai publik. Tonton sampai tuntas dan bongkar kenyataan yang tersembunyi. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Pertanyaan, apa artinya sweeping kembali menyeruak di lini masa setelah laga PSIM Yogyakarta versus Persib Bandung pada Minggu 24 Agustus 2025 berujung ricu di sejumlah titik kota Yogyakarta. Dalam konteks supporter, sweeping merujuk pada tindakan penyisiran atau pencarian kelompok lawan, biasanya di jalan, parkiran bus, atau area transit yang kerap berujung intimidasi hingga kekerasan. Itulah yang ramai dibahas bobotoh semalam, kabar penyisiran terhadap rombongan mereka setelah pertandingan. Versi awal yang dihimpun media menyebut rangkaian insiden bermula dari kecelakaan di sekitar Simpang Pinggit Malioboro yang menyerit rombongan supporter. Informasi ini memicu pergerakan massa dan aksi penyisiran di beberapa lokasi, termasuk Ngabean dan seputar pusat kota. Saksi mata menyebut bus sempat dilemparing, rumor liar pun merebak di medsos. Nama akun Yokyahut mencuat dalam perbincangan karena dianggap oleh sebagian bobotoh sebagai pihak yang meniupkan api, memprovokasi situasi dengan narasi penuh kebencian di jagat maya. Yokyahut lebih dulu melakukan sweeping, rombongan bobotoh yang hendak pulang dipaksa berhenti, diintimidasi, hingga kendaraan mereka dilempari. Situasi itu memicu bentrok di berbagai titik, dari Ngabean sampai Malioboro. Namun yang membuat amarah bobotoh kian membuncah adalah bagaimana Yokyahut kemudian membalikkan fakta. Setelah sweeping berujung bentrokan, mereka justru tampil sebagai korban. Dengan cepat di media sosial bermunculan postingan yang menarasikan bahwa bobotoh lah yang menyerang lebih dulu. Mereka mengaku dikejar, bahkan ada klaim jatuhnya korban luka parah. Inilah yang oleh bobotoh disebut sebagai taktik playing victim, membalik posisi pelaku menjadi seolah-olah korban. Narasi ini kian liar ketika sejumlah akun menyiarkan kabar hoaks termasuk tuduhan bahwa bobotoh melakukan penyerangan brutal hingga ada yang harus divisum. Hal itu dilakukan untuk memperkuat kesan bahwa supporter Bandung adalah pihak yang biadab. Padahal menurut versi bobotoh faktanya justru sebaliknya. Mereka yang disweeping, dipukul, dan kendaraan mereka yang hancur. Kondisi ini membuat ruang publik semakin panas. Bobotoh menilai hoaks dan visum yang digembar-gemborkan hanyalah strategi untuk menutupi kesalahan awal. Kalau tidak sweeping, tidak akan ada kerusuhan. Begitu kira-kira argumen mereka. Sementara itu, aparat keamanan memilih menahan diri, menegaskan bahwa insiden dipicu kecelakaan dan bukan rekayasa, sembari menolak terjebak dalam adu narasi di media sosial. Patrick Kluivert datang dengan mandat besar untuk merapikan wajah timnas Indonesia dan menjaga asa menuju 2026. Setelah resmi diangkat pada 8 Januari 2025, ia mulai meracik skuad dengan sentuhan pragmatis dengan memanggil kembali para pemain naturalisasi berpengalaman, termasuk Mark Locke. Keputusan ini menyalahkan perdebatan apakah langkah tersebut bijak atau justru perjudian beresiko. Di daftar 27 pemain untuk FIFA Matchday September menghadapi Kuwait dan Lebanon, nama Klok kembali muncul setelah absen panjang sekitar setahun lebih. Dari seluruh daftar itu, hanya 11 pemain yang datang dari Super League, menunjukkan bahwa Kluivert tidak ragu meramu campuran pengalaman dengan pemain dari berbagai kompetisi demi mengejar kestabilan permainan. Namun sorotan tajam datang dari performa terkini Klok di Liga Domestik. Sang gelandang tengah sedang menanggung beban psikologis usai gagal mengeksekusi penalti pada duel PSIM Yogyakarta melawan Persib Bandung pada 24 Agustus 2025. Momen krusial itu terjadi di menit-menit akhir ketika Persib memiliki kesempatan memastikan kemenangan. Eksekusi Klok berhasil digagalkan kiper lawan dan laga berakhir imbang 1-1. Kegagalan itu langsung jadi bahan perbincangan hangat, terutama karena Klok selama ini dikenal sebagai algojo andalan. Kegagalan di Bantul itu menempel kuat di memori publik.
Pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana mungkin seorang gelandang yang dipanggil kembali ke timnas Indonesia justru goyah pada momen terpenting di level klub? Mentalitas di bawah tekanan menjadi isu yang sulit dipisahkan dari sosok Klok. Apalagi panggilan ke tim nasional menuntut pemain tampil lebih siap menghadapi beban yang jauh lebih besar. Situasi ini terjadi di lanskap baru sepak bola Indonesia, di mana kompetisi domestik kini bernama Super League 2025-26 yang baru saja bergulir sejak 8 Agustus 2025. Basis penilaian terhadap kondisi pemain memang masih terbatas karena musim baru berjalan sebentar, tetapi publik tetap menilai kegagalan Klok di titik putih sebagai aram serius. Kluivert jelas mengambil resiko besar dengan memasukkan kembali nama Klok. Jika taruhan ini berhasil, pengalaman Klok bisa membantu stabilitas timnas. Namun bila gagal, kritik akan langsung mengarah pada keputusan sang pelatih yang memilih sosok dengan mentalitas masih dipertanyakan di bawah sorotan besar. Nama Federico Barba mendadak dari bahan perbincangan panas di jagat sepak bola tanah air. Rumor kehadiran bek kidal asal Italia itu ke Persib Bandung bukan sekadar isu murahan, melainkan seperti gemuruh petir yang membelah langit sepak bola Indonesia. Bayangkan, Maung Bandung yang kini sedang mencari sosok tangguh untuk memperkokoh benteng pertahanan, tiba-tiba dikaitkan dengan seorang bek yang kenyang pengalaman di Serie A, Bundesliga, hingga La Liga. Nama Barba bagai mitos Eropa yang kini siap mendarat di Bandung, menggetarkan hati bobotoh dari Sabang sampai Merauke. Federico Barba bukan pemain sembarangan. Lahir di Roma, besar di Akademi AS Roma, lalu menapaki karir panjang bersama klub-klub elit seperti Empoli, Stuttgart, hingga Sporting Gijon. Barba adalah tipikal bek modern. Tegap, kaki kiri andal, piawai membaca permainan, dan punya naluri mengalirkan bola dari lini belakang. Di Serie A, ia pernah berduel dengan penerang kelas dunia. Di Bundesliga, ia mencicipi kerasnya kultur Jerman. Di La Liga, ia belajar ketenangan ala Spanyol. Kini kabarnya ia berstatus bebas transfer setelah kontraknya bersama FC Sion berakhir. Seperti elang yang terbang bebas, ia siap mencari sarang baru dan Persib bisa menjadi pelabuhan berikutnya. Bagi bobotoh, kabar ini laksana mimpi yang jadi nyata. Mereka sudah lama haus akan kehadiran sosok palang pintu berkelas internasional yang tak hanya sekedar menghentikan lawan, tapi juga memberi aura kepemimpinan. Nama Barba langsung disambut dengan antusiasme luar biasa di media sosial. Jagat X dan Instagram banjir komentar. Inilah puzzle terakhir Maung Bandung. Kalau Barba datang, lini belakang Persib tak lagi tembus. Ekspektasi pun melambung tinggi, seolah-olah kedatangannya akan menjadi kunci gelar musim ini, bahkan menyalakan harapan hingga level Asia. Di balik rumor ini tersimpan dramatisasi yang sulit diabaikan. Persib sedang berpacu dengan waktu, jendela transfer kian menyempit sementara rival bebuyutan Persija terus memperkuat skuadnya. Kehadiran Barba bisa jadi jawaban telak, semacam checkmate dalam persaingan dua klub terbesar di negeri ini. Bayangkan atmosfer stadion GBLA, sorak bobotoh menggelegar, nama Barba diteriakan ribuan mulut, dan Maung Bandung tampil gagah dengan lini belakang baca Eropa. Apakah Barba benar-benar akan menjejakkan kakinya di Bandung, atau rumor ini hanya fata morgana transfer? Yang jelas kisah sini sudah cukup membuat jantung pecinta Persib berdetak lebih kencang. Seolah-olah sepak bola bukan lagi sekedar permainan, melainkan panggung drama epik di mana nama besar, ambisi, dan kebanggaan bertarung dalam satu cerita. Jika benar terwujud, Federico Barba bukan sekedar rekrutan. Ia akan menjadi simbol bahwa Persib siap menatap masa depan dengan tatapan mata seorang raksasa. Langkah Persib Bandung kembali bergema ke seluruh penjuru negeri. Bukan hanya karena performa mereka di kancah domestik, tetapi juga karena kontribusi nyata para pemainnya yang kini ikut mengharumkan nama Indonesia di level internasional. Frans Diaputros, tembok pertahanan Maung Bandung, resmi mendapat panggilan memperkuat tim nasional Irak untuk melakoni laga di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebuah kabar yang membuktikan bahwa kiprah Persib tak hanya berhenti di tanah air, melainkan menembus pentas dunia. Pemanggilan ini diumumkan langsung oleh Iraqi Football Association melalui surat resmi tertanggal 17 Agustus 2025 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Eng Muhammad Farhan Obaid. Dalam surat tersebut, IFA menegaskan, kami ingin memberitahukan bahwa Federasi Sepak Bola Irak telah memutuskan untuk memanggil pemain tim utama Anda, Frans Diaputros, untuk bergabung dengan pemusatan bersama tim nasional. Kalimat itu bukan hanya formalitas administratif, melainkan sebuah pengakuan atas kualitas pemain Persib yang dipercaya tampil di laga-laga hidup mati menuju Piala Dunia.
Bagi publik Indonesia, berita ini menjadi simbol bahwa Persib Bandung adalah klub yang ikut memberi kontribusi nyata pada peta sepak bola global. Tak bisa dipungkiri, ketika seorang pemain Maung Bandung dipercaya untuk membela negaranya di panggung sebesar kualifikasi Piala Dunia, nama Persib ikut terangkat. Atmosfer Stadion GBLA, sorak boboko, hingga ketangguhan lini belakang yang Putros perlihatkan di Liga 1, kini ikut menjadi cerita besar di kancah internasional. Tak hanya sekedar membanggakan, langkah ini seolah mengirimkan pesan bahwa Maung Bandung adalah kawah candra di muka bagi pemain yang siap tampil di ajang dunia. Setelah Maung Bandung dikenal dengan pemain-pemain lokal yang dipanggil ke timnas Indonesia, kini giliran legiun asingnya yang membuktikan kelasnya di kualifikasi Piala Dunia. Inilah harmoni kebanggaan. Klub kebanggaan Jawa Barat menjadi representasi kekuatan sepak bola global. Masyarakat sepak bola Indonesia pun patut berbangga. Jika selama ini kita hanya menyaksikan klub-klub Eropa menyuplai pemain untuk laga kualifikasi Piala Dunia, kini Persib Bandung ikut berada di barisan itu. Kehadiran Frans Putros di timnas Irak adalah bukti bahwa Liga 1 lewat Persib punya daya saing dan sorotan internasional. Kini, seluruh mata tertuju pada kiprah Putros di ajang Kings Cup sekaligus kualifikasi yang akan mempertemukan Irak dengan lawan-lawan tangguh. Boboto dan masyarakat Indonesia akan menyaksikan bagaimana pemain mereka berjuang bukan hanya untuk klub, tapi juga untuk mengharumkan nama Indonesia lewat reputasi Persib yang menjulang tinggi. Sejarah mencatat, Persib Bandung bukan hanya klub, tetapi duta kebanggaan bangsa di arena sepak bola dunia. Ia pernah mengatakan bahwa mengenakan seragam merah putih membuatnya merasa spesial dan bahwa setiap pertandingan bersama timnas adalah kehormatan besar. Hal ini membuat banyak supporter Indonesia mengapresiasi dan menaruh respek kepada dirinya. Dari sisi klub, Jordi juga tampil konsisten bersama JDT. Ia membantu klub tersebut meraih gelar juara Liga Super Malaysia dan tampil baik di pentas Asia. Dengan kombinasi pengalaman Eropa dan pemahaman tentang sepak bola Asia, Jordi menjadi figur penting di kedua level, baik klub maupun timnas. Ia bahkan sempat masuk nominasi sebagai pemain belakang terbaik di Liga Malaysia, menunjukkan bahwa kualitasnya belum luntur meskipun usianya telah memasuki kepala 3. Melihat kontribusinya yang luar biasa, banyak pengamat sepak bola menyarankan agar PSSI memberi peran yang lebih luas kepada Jordi di masa mendatang. Misalnya sebagai mentor pemain muda atau bagian dari staf pelatih. Pengalaman dan karakternya yang dewasa dianggap mampu menjadi teladan bagi generasi baru Garuda. Meski usia Jordi Amat kini sudah tidak muda lagi dalam konteks sepak bola profesional, performanya tetap stabil. Ia mampu bermain 90 menit penuh dalam pertandingan penting dan menjaga konsentrasi sepanjang laga. Kehadirannya masih dibutuhkan, apalagi ketika Indonesia menghadapi lawan-lawan berat di fase-fase krusial kompetisi internasional. Jordi juga dikenal sangat disiplin dalam menjaga kebugaran tubuh, mengikuti program diet, dan latihan mandiri untuk mempertahankan kondisi fisiknya. Tidak hanya dari sisi teknis, Jordi juga menjadi simbol dari filosofi timnas Indonesia yang baru. Di bawah kepemimpinan pelatih asing seperti Shin Tae-yong dan kini Patrick Kluivert, Indonesia tak lagi bermain bertahan secara murni, tetapi berani menginisiasi serangan dari belakang. Jordi sangat cocok dengan sistem ini karena sejak muda terbiasa bermain dalam skema ball possession di Eropa. Publik Indonesia sendiri memiliki hubungan emosional dengan Jordi Amat. Banyak supporter menganggapnya sebagai anak hilang yang kembali ke rumah. Ia diterima dengan hangat di berbagai kota tempat timnas bertanding, dari Jakarta, Surabaya, hingga Solo. Bahkan, banyak fans membuat jersey dengan nama Amat di bagian punggung, menunjukkan betapa besar kecintaan mereka kepada bek berpengalaman ini. Kisah Jordi Amat juga menjadi pembuka jalan bagi pembicaraan serius tentang pentingnya program naturalisasi yang tepat sasaran,
bukan hanya berdasarkan kemampuan teknis, tetapi juga tentang niat dan komitmen si pemain. Dalam hal ini, Jordi bisa dianggap sebagai contoh ideal. Pemain keturunan yang punya kualitas, pengalaman, dan tekad yang selaras dengan ambisi timnas Indonesia. Kini Jordi Amat mungkin tengah berada di fase akhir karier profesionalnya, tetapi warisan yang ia tinggalkan akan terus hidup dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ia akan dikenang sebagai salah satu pionir yang membawa standar baru dalam bermain sebagai bek tengah untuk timnas. Kiprahnya menjadi inspirasi bagi pemain muda bahwa profesionalisme, integritas, dan kecintaan terhadap lambang di dada adalah hal terpenting dalam perjalanan seorang pemain sepak bola. Dengan masih tersisa sejumlah pertandingan penting menuju Piala Dunia dan turnamen Asia lainnya, peran Jordi belum selesai. Ia mungkin tidak akan terus berada di lapangan selamanya, namun kehadirannya di ruang ganti, dalam sesi latihan, atau bahkan sebagai bagian dari staf pelatih di masa depan akan sangat berharga. Jordi Amat adalah simbol harapan dan bukti nyata bahwa darah Indonesia bisa mengalir dengan penuh dedikasi meski sempat jauh dari tanah kelahiran nenek moyangnya. Kini namanya telah terpatri dalam sejarah sepak bola nasional dan kontribusinya akan terus dikenang oleh setiap generasi Garuda yang datang setelahnya. Dalam perkembangan terkini, Jordi Amat terus menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya pemain yang andal secara teknis, tetapi juga pribadi yang mampu memberi dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Keberadaannya di ruang ganti timnas Indonesia memberikan atmosfer berbeda, terutama dalam hal kedisiplinan dan komunikasi. Para pemain muda Indonesia mulai terbiasa dengan pendekatan profesional ala Eropa yang dibawa Jordi. Ia sering memberi saran, bahkan tak segan menegur rekan setimnya jika terlihat kurang fokus dalam latihan atau pertandingan. Sikap ini bukan karena arogansi, tetapi karena rasa tanggung jawab sebagai pemain senior yang ingin melihat timnas berkembang lebih baik. Di dalam lapangan, ketenangan Jordi sangat terasa, bahkan saat timnas dalam tekanan. Contoh nyata terjadi dalam laga-laga krusial seperti saat Indonesia bertemu tim-tim kuat di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Jordi menjadi titik awal dalam transisi permainan dari bertahan ke menyerang. Kemampuan membaca permainan dan positioningnya membuat barisan belakang lebih solid. Kerap kali, Jordi menggagalkan peluang lawan melalui intersepsi dan duel udara yang dimenangkannya. Ia menjadi penyeimbang saat timnas kehilangan. Jordi Amat menjadi salah satu figur penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia modern, khususnya sejak gelombang naturalisasi semakin diperkuat oleh PSSI. Pemain yang lahir di Canet de Mar, Spanyol, pada 21 Maret 1992 ini memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Makassar. Keputusan Jordi Amat untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, bukan hanya sekadar formalitas dalam dunia sepak bola, melainkan cerminan dari dedikasi dan niatnya untuk menjadi bagian dari perjalanan panjang timnas Indonesia dalam membangun kekuatan baru di kawasan Asia. Karier sepak bola Jordi Amat dimulai sejak usia dini, ketika ia bergabung dalam Akademi Espanyol di Spanyol. Dalam masa mudanya, Jordi dikenal sebagai pemain belakang dengan kemampuan membaca permainan yang sangat baik, serta tenang dalam penguasaan bola. Kemampuannya ini membuatnya dengan cepat naik kelas hingga debut bersama tim utama Espanyol pada usia 17 tahun. Setelah bermain selama beberapa musim, ia sempat dipinjamkan ke Rayo Vallecano sebelum akhirnya pindah ke Swansea City di Liga Primer Inggris.
Bersama Swansea, Jordi mendapatkan pengalaman besar dengan tampil di salah satu liga paling kompetitif di dunia. Meskipun tidak selalu menjadi pilihan utama, ia mampu menunjukkan kualitas sebagai bek tengah modern yang memiliki umpan akurat dan tak ragu terlibat dalam membangun serangan dari belakang. Setelah petualangannya di Inggris, Jordi kembali ke Spanyol dan sempat membela Real Betis serta Rayo Vallecano lagi, sebelum akhirnya berlabuh ke klub Belgia, KAS Eupen. Langkah mengejutkan terjadi pada tahun 2022 ketika Jordi Amat memutuskan untuk melanjutkan kariernya di Asia Tenggara dengan bergabung ke klub Malaysia, Johor Darul Ta'zim, JDT. Keputusan ini bukan semata-mata karena karier yang meredup di Eropa, melainkan karena keinginannya untuk lebih dekat dengan akar keluarganya di Indonesia dan ambisi besarnya memperkuat timnas Garuda. Bergabungnya Jordi ke JDT juga menjadi langkah strategis karena klub tersebut dikenal sebagai klub profesional terbaik di Asia Tenggara, memiliki infrastruktur kelas dunia dan selalu tampil di Liga Champions Asia. Proses naturalisasi Jordi Amat berjalan cukup cepat dan mulus. PSSI dan pihak-pihak terkait bekerja sama untuk menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan. Dalam berbagai wawancara, Jordi sering menegaskan bahwa dirinya sangat menghormati dan bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Ia menyebut proses naturalisasi sebagai sebuah kehormatan, bukan beban. Dengan tekad yang besar, Jordi langsung menyatakan kesiapannya membela merah putih dan siap berjuang di bawah bendera Indonesia. Debut Jordi Amat bersama timnas Indonesia terjadi dalam pertandingan internasional FIFA Matchday. Sejak itu, ia menjadi sosok yang tak tergantikan di jantung pertahanan timnas. Bersama Elkan Bagot dan Rizky Ridho, Jordi membentuk lini belakang yang cukup solid. Salah satu keunggulan utama Jordi adalah kemampuannya dalam melakukan build-up dari belakang, serta kepiawaiannya dalam duel udara. Pengalamannya di berbagai liga Eropa jelas memberi kontribusi besar bagi pola bermain tim besutan Shin Tae-yong saat itu. Namun, perjalanan Jordi Amat bersama timnas Indonesia bukan tanpa tantangan. Ia sempat absen dalam beberapa laga akibat cedera dan sakit, seperti radang tenggorokan saat pemusatan latihan di Bali. Meski demikian, Jordi menunjukkan semangat tinggi untuk pulih dan kembali membela timnas. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan berlatih terpisah untuk menjaga kebugaran dan memastikan dirinya tetap bisa tampil prima saat kembali bermain. Performa Jordi bersama timnas menuai pujian dari banyak pihak. Ia dikenal sebagai pemain yang rendah hati, disiplin, dan selalu siap ditempatkan di berbagai posisi sesuai kebutuhan tim. Dalam Piala AFF, Piala Asia, maupun kualifikasi Piala Dunia, Jordi selalu menampilkan dedikasi maksimal. Ia tidak hanya menjadi bek tangguh, tetapi juga pemimpin di lapangan yang mampu mengatur rekan-rekannya di lini belakang. Kontribusi Jordi juga terlihat dari bagaimana ia mampu menyatu dengan rekan-rekannya meskipun berasal dari luar negeri. Ia tak sungkan belajar bahasa Indonesia dan mencoba mengenal budaya serta kebiasaan pemain lokal. Hal ini membuatnya disukai oleh para pemain muda seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, hingga Marcelino Ferdinand. Jordi juga terlihat beberapa kali memberikan arahan kepada pemain lain selama pertandingan berlangsung, mencerminkan jiwa kepemimpinan yang tinggi. Peran Jordi di luar lapangan juga penting. Ia menjadi duta bagi pemain-pemain keturunan lain yang memiliki niat membela Indonesia. Nama-nama seperti Sandy Walsh, Shane Patinama, Rafael Struwijk, dan Ivar Jenner juga merasa nyaman karena ada sosok seperti Jordi yang lebih dulu melewati proses naturalisasi. Dalam beberapa wawancara,
Jordi mengaku bangga melihat perkembangan timnas Indonesia yang semakin kompetitif dan menjadi ancaman nyata di kawasan Asia Tenggara. Jordi Amat adalah gambaran nyata dari